Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia menjalani rangkaian sesi MotoGP Italia 2025 dengan rentetan kesulitan hingga gagal mendapatkan podium. Akhir pekan yang berat dialami oleh Bagnaia dalam menjalani balapan kandang Ducati di sirkuit Mugello. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut tampak kesulitan dalam mendapatkan ritme terbaiknya hingga gagal mendapatkan podium pada sesi balapan utama. Start dari posisi kedua, Bagnaia gagal mengonversi menjadi kemenangan atau podium dalam lomba berdurasi selama 23 putaran tersebut. Pecco sempat terlibat duel sengit melawan rekan setimnya yaitu Marc Marquez sejak putaran pertama hingga lomba memasuki lap ke-7. Hasrat Bagnaia untuk memperbaiki kinerja sempat membuatnya tampil ngotot dan bahkan tidak sengaja sampai menyeruduk Marc Marquez. Setelah momen serudukan itu ia mulai mengalami penurunan di mana dia kesulitan mengejar The Baby Alien dan adiknya Alex Marquez dari Gresini Racing. Balapan di tanah sendiri ini layaknya neraka bagi Francisco Bagnaia karena setelah dirinya juga berhasil disusul oleh Fabio Di Giannantonio, dan karena disusul oleh rekan setim Franco Morbidelli tersebut Bagnaia kemudian gagal dalam meraih podium setelah hanya finish di posisi keempat. Sedangkan Marc Marquez melesat untuk membukukan kemenangan kelimanya sepanjang musim ini dari 9 balapan utama yang telah dijalani. Tak ayal Davide Tardozzi sebagai manajer tim pabrikan Ducati Lenovo menyoroti ketimpangan yang terjadi antara Marquez dan Bagnaia. Dari perbedaan hasil yang didapat dalam balapan di Mugello ini, Tardozzi menegaskan takkan meninggalkan Bagnaia sendirian menghadapi kesulitan ini. Walau gagal untuk mendapatkan podium, Tardozzi tetap memberikan apresiasi pada Bagnaia yang sudah berjuang keras melawan Marquez di lap-lap awal lomba. Tardozzi juga sangat terkesan dengan performa Marc Marquez yang menurutnya menjalani balapan yang fantastis. Usai memenangkan duel sengit melawan Pecco, Bagnaia Marquez tidak terbendung di mana momen tersebut menjadi momen yang membuatnya masih pantas untuk disebut pembalap hebat. Ketika Anda memiliki dua pembalap di mana satu berada di podium dan yang lainnya kesulitan, maka tentu saya selalu berpihak pada orang yang paling membutuhkan. Namun di sisi lain di awal balapan saya sangat senang dengan kerja keras dari Francisco Bagnaia karena dia berjuang dengan sangat keras. Kemudian sayangnya Pecco harus mengalami penurunan daya cengkeram terutama karena ban depan dan dia tidak dapat melanjutkan pertarungan untuk naik podium. Jadi saya sangat senang untuk Marc Marquez karena dia menjalani balapan yang sangat fantastis lainnya. Marc mengelola ban dengan sangat baik dan sejujurnya melakukan hampir semua yang dia inginkan, kata Davide Tardozzi, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo mengutarakan rasa kecewanya saat mengakhiri rangkaian sesi MotoGP Italia 2025. Start dari posisi keempat pada MotoGP Italia 2025 pada Minggu tanggal 22 Juni tahun 2025 tak memudahkan Quartararo. Pembalap berjuluk El Diablo tersebut sempat mengalami dislokasi bahu usai crash dalam sesi praktis yang bergulir pada hari pertama. Meski demikian, Quartararo masih mampu mencatatkan waktu single lap yang kompetitif untuk menduduki start dari urutan keempat pada kualifikasi. Setidaknya hingga sprint race atau balapan mini, perjuangan Quartararo yang sampai berlutut di area gravel tikungan 4 akibat kesakitan tidak sia-sia. Bisa melesat dengan catatan waktu single lap mumpuni benar-benar tak menjamin pabrikan Iwata Jepang itu bisa melejit dengan Quartararo. Dalam lomba 11 lap itu pembalap berusia 26 tahun itu justru gagal mendulang poin usai finish di tempat ke-10 atau satu strip di bawah zona poin minimal. Bahkan setelah menjalani sprint race, nada pesimistis diungkapkan oleh Fabio Quartararo di mana dirinya tidak menjamin bisa merampungkan balapan utama dengan kapasitas motornya. Keluhannya datang setelah dirinya masih merasakan masalah catering di motor Yamaha M1 tunggangannya. Ketakutan sang juara dunia MotoGP musim 2021 itu tidak terjadi di mana El Diablo pada akhirnya bisa untuk merampungkan lomba 23 putaran penuh. Meski demikian, rasa kecewa tetap menghampiri Fabio Quartararo karena dirinya hanya mendapatkan 2 poin saja usai finish di tempat ke-14.
Hal tersebut diungkapkan Quartararo di mana MotoGP Italia 2025 menjadi sebuah bencana bagi dirinya karena tidak bisa tampil kompetitif saat balapan. Performa motor menjadi sorotan utama rekan setim Alex Rins tersebut di mana kelemahan terasa bahkan di berbagai aspek. Kurang mumpuninya motor Yamaha membuat Fabio Quartararo tidak bisa mengulang ritme menjanjikan yang acap kali dia tunjukkan saat di Mugello. Quartararo menilai bahwa motor Yamaha M1 belum mampu bersaing meraih kemenangan atau podium bahkan juga untuk sekadar finish 5 besar. Itu adalah sebuah bencana cengkeraman motor sangat buruk sepanjang akhir pekan motornya tidak merespons seperti yang saya inginkan perubahan arahnya lamban. Secara fisik situasi itu menjadi sangat sulit terutama dengan bahu saya yang cedera saya berharap lebih banyak di sini terutama di Mugello saya selalu cepat dan sekarang ini kami benar-benar tertinggal jauh. Secara fisik saya sudah mencapai batas maksimal saya hampir tidak bisa mengontrol diri saat di braking zone saya harus melambat dengan sengaja untuk menghindari kecelakaan ketika ban terlalu panas perilaku motor berubah total. Di FP1 saya merasa paling baik dengan ban bekas dan itu sudah menjelaskan semuanya sangat menyenangkan bisa mencatatkan waktu yang cepat sesekali tapi yang terpenting adalah saat balapan. Akan tetapi potensi motor kami saat ini tidak berada di posisi 5 besar, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dilansir dari laman Speedweek. Keberhasilan Fabio Di Giannantonio merebut podium dari Francisco Bagnaia pada MotoGP Italia 2025 membuktikan memang ada sesuatu yang hilang dari murid terbaik Valentino Rossi tersebut. Hasil pahit manis harus disaksikan Rossi ketika melihat dua pembalap andalannya mendapatkan nasib bertolak belakang pada balapan di sirkuit Mugello Italia. Fabio Di Giannantonio berhasil meraih podium 3 sedangkan Bagnaia malah apes harus kehilangan kesempatan naik rostrum. Di satu sisi The Doctor tentu merasa senang dengan pencapaian Di Gia, sementara di sisi lain The Doctor harus rela melihat Francisco Bagnaia selaku murid terbaiknya sekaligus juara dunia MotoGP 2 kali kehilangan kesempatan unjuk gigi di depan pendukungnya sendiri. Lebih menyakitkan bila mengingat bahwa Francisco Bagnaia sejatinya merupakan pemenang pada balapan MotoGP Italia dalam 3 tahun terakhir, di mana pada edisi tahun lalu Pecco bahkan menyapu bersih balapan sprint dan balapan utama di sirkuit Mugello Italia tersebut. Raihan podium Di Gia dengan manuver apik itu juga sekaligus membuktikan bahwa memang ada sesuatu yang hilang dari dalam diri Bagnaia karena mereka berdua sama-sama menggunakan motor Ducati Desmosedici GP25. Tentu hasil ini sudah tidak bisa membuat Nuvola Rossa berkilah lagi. Bagnaia jelas masih punya masalah di bagian depan yang belum juga ditemukan solusinya sejak awal musim. Adapun dari segi non-teknis boleh jadi memang ada sensibilitas atau bisa pula perkara mental yang berbeda darinya yang mungkin juga belum Pecco Bagnaia sadari sendiri. Sementara itu setelah memastikan podium Fabio Di Giannantonio sendiri nyaris tidak bisa berkata-kata. Pasalnya ini pertama kalinya dia yang juga merupakan pembalap asal Italia berhasil meraih podium di sirkuit Mugello di kelas MotoGP sejak dirinya naik ke kelas para raja tersebut. Melihat Di Gia dengan mudahnya menyalip Bagnaia membuat publik Italia sebetulnya juga terhibur tetapi juga sedih. Jagoan yang semestinya diunggulkan malah berakhir anti klimaks hingga imbasnya kembali tertinggal dalam perburuan poin dalam klasemen MotoGP 2025. Saya berusaha untuk berjuang melawan Pecco ketika mengetahui bahwa diri saya sudah berada di posisi keempat maka saya kemudian berusaha sampai batas saya sendiri karena saya menyadari bahwa Pecco sudah di depan saya. Jadi saya kemudian mulai memberanikan diri untuk mengambil resiko untuk melakukan overtake dan di putaran terakhir semua sudah saya kerahkan. Ini adalah podium pertama saya di sirkuit Mugello di MotoGP dan di depan fans Italia dan saya sangat senang sekali juga merasa sangat bangga, kata Fabio Di Giannantonio, sebagaimana dilansir dari Motosan.